Saya lihat Belinda sih dia kelihatannya very confident. Aduh. Pede banget. Iyalah. Tadi dia lihat bikin kulitnya juga from scratch dan bagus. Tipisnya bagus. Bagus lah kalau gitu ya. Bagus. Kalau Belinda nggak bisa bikin siomay, saya nggak tahu lagi dia. Bagaimana itu hidupnya dia. Alright, recap. Yogi memasak chicken pie dalam 50 menit. Nata membuat quiche 50 menit. Soto mie Bogor kesukaannya Nick 50 menit. Bakmi ayam jamur dibuat oleh Diva juga 50 menit. Kiki, brownies 45 menit. Aris 40 menit bikin gyoza, Belinda bikin siomay 30 menit. Setelah itu Joe, ayam goreng 30 menit. Easy. Easy sekali ya. Oke, dan Belinda sebagai pemenang di challenge sebelumnya, sudah jelas kamu akan mendapatkan benefit. Kamu akan mendapatkan tambahan waktu 10 menit. Wah, ternyata aku dapat tambahan 10 menit. Jujur aku nggak nyangka, tapi itu useful banget buat challenge kali ini. Jadi aku bener-bener bersyukur aku menang di challenge sebelumnya. Dan ternyata Belinda dapat waktu 10 menit tambahan, harusnya aku ngebit lagi si siomay ini. Artinya kamu punya waktu total 40 menit hanya untuk membuat siomay. Silakan buat seenak mungkin. Oke, seperti biasa, yang mendapatkan waktu 50 menit akan memasak terlebih dahulu. Jadi yang lain mundur satu langkah. Setelah mulai waktu memasaknya, kita akan instruksikan untuk kalian masing-masing mulai dengan memasak hidangan kalian. Jelas? Yes, chef. Kalian bebas bolak-balik ke pantry dan juga utensil room. Ingat, bikinlah hidangan di depan kalian versi kalian. Yes, chef. Yes, chef. Oke, Chef. Tanpa merubah, ya. Paham ya? Bukan this is my take on soto Bogor, chef. Yes, chef. No. Make soto Bogor. Your recipe. Waktu memasak dimulai dari yang 50 menit. Dimulai dari sekarang. Pada tantangan kedua, dengan dish dan waktu yang mereka miliki, para kontestan harus memasak hidangan terbaik mereka. Sebagai orang yang mulai duluan di 50 menit ini, aku harus raba-raba nih. Jadi punya waktu berpikir lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Ke pantry buat ngambil bahan-bahan chicken pie, itu ada tepung, butter, dan milk. Dan aku nggak lupa juga buat ngambil ayam untuk isian dari pie-nya tersebut. Dengan waktu 50 menit, membuat quiche menurutku sih terlalu banyak waktunya. Tapi mudah-mudahan nanti sempurna aku buat quiche-nya. Butter, tepung, krim, keju. Ah, udah jadi nih ini. 30 menit. Tapi kan ayam goreng. Cukup. Aku punya sisa waktu 20 menit untuk menunggu. Jadi aku pikirin, oke lah, aku bikin fried chicken yang dimana aku akan tambahkan sedikit gochujang saus. Aku langsung ke pantry dan aku ambil ayam. Soalnya itu menu ingredients yang paling penting di hidanganku. Jangan lupa alat yang nggak pernah tertinggal dari semua makanan aku adalah standing mixer. Aku langsung ambil dari utensil room standing mixer aku dan aku bawa ke bench. Ini hasil lelangnya lucu ya, soto mie Bogor. Dan juga Nata ini takut-takut gitu ya. Iya. Saya kaget Nata ngambil quiche. Saya kira dia emang lebih mending buat soto mie Bogor. Betul sekali. Apalagi Belinda, siomay. Ini juga anehnya. Nick sampai mau merelakan melepaskan siomay karena Belinda udah berapa tadi? 40 menit? Iya. 30. 30? 30, 40. Oh, 30. Terus ada extra time. Iya. Lucu aja sih ini, funny-funny Kalau aja. saya ada di posisi Nick ya mungkin akan saya hajar terus sampai 25 gitu. Oke. Untuk membuat bakmi ayam jamur dalam waktu 50 menit, aku yakin dan pede banget aku bisa buat ini very nice. Walaupun aku tidak pernah buat quiche, tapi dari tekstur juga isiannya aku udah paham. Aku pasti bisa membuat ini.
Untuk Bang Nata, aku yakin dia bisa. Ini gampang banget Bang Nata. Ayo Bang Nata, biar cepat dan selesaikan dengan rasa yang benar-benar enak. Guys, waktunya tinggal 45 menit. Yes, Otomatis sir. Kiki silakan mulai. Ayo Ki, gas Ki. Gas, ayo gas. Kali ini aku akan bikin brownie-nya pakai coklat couverture. Jadi rasanya itu betul-betul bold, pahit, bitterness-nya nampol, tapi manisnya juga dapet tuh tipis-tipis. Sambil nungguin waktu startku, aku mikirin apa aja yang aku harus ambil di pantry dan strategi masaknya. Aku juga mikirin kira-kira nanti mau bikin condiments apa atau saus apa ya yang kira-kira bakal cocok sama siomaynya. Lagi asik buat adonan, Chef Juna visit. Dan aku di sini pede untuk membuat di sini, walaupun Chef Juna kadang agak sedikit garang ya. Aku tak nyaman walaupun Chef Juna datang. Nata, Ya, Chef. kenapa kamu dari tadi tidak berani bidding atau menawar? Biarkan aja orang itu, Chef, yang menawar duluan. Jadi, aku nggak milih-milih, Chef. Apa yang dapat, itu yang akan aku buat. Do you think that's a good strategy? Menurutku sih gitu, Chef. Ya, menurutku sih, Chef. Wah, sejauh ini itu yang terbaik. I don't think so. You gotta fight for what you want. Karena gini, Chef. Menurutku melelang pun aku nanti, Chef. Belum tentu nanti dengan waktu yang kupilih, itu jadi milikku. Jangan-jangan nanti kan ditimpa orang lagi. Put strategy side, kamu akhirnya dapat kiss. Nah, waktu 50 menit. Ya, Chef. Sudah pernah buat kiss sebelumnya? Isinya udah pernah, tapi kalau aku tengok ini kulit luarnya Isinya ini, udah pernah. isinya udah pernah aku buat, Chef. Istilahnya rasanya seperti udah pernah aku Maksudnya buat. semacam custard gitu, Iya, Chef. egg gitu. Ya, kalau kulitnya ini, Chef, kayak kulit nastarnya aku tengok, Chef. Kayak kulit-kulit pie itu, Chef. Emang kulit pie, kurang lebih. Ya, Seperti itulah. oke, Chef. Ya, habis mau apa lagi? Kulit apa? Tinggal aku buat kulitnya itu, udah jadi, Terus? Chef. Tinggal oven. Tinggal nanti setengah matang, masukkan apa nanti, Chef? Nah, kejunya nih. Udah. Kejunya. Ya. Eh, Ya, ada kejunya, Chef, aku tengok. Ada Iya, maksudnya masukkan telurnya. keju. Ya, telur biasa. Ada Telur, campur. whipping cream, Ya. baru nanti keju. Itu aja, Chef. Baru nunggu. Yakin? Yakin? Aman? Aman, Chef. Oh, ya udah. Oh, thank you, Chef. Nah, dari situ aku senyum-senyum melihat Chef Juna berdiri terus di depanku. Dan aku sedikit pun nggak grogi. Aku harus menghilangkan ketakutanku itu di depan Chef Juna. Untuk adonan mie-nya aku bakal menambahin baking soda yang aku oven. Itu bakal menambah kekenyalan di tekstur mie-ku. Jadi langsung aku taruh di tray dan aku masukin ke oven. Diva sengaja telur bebek? Hah? Sengaja telur bebek? Iya. Sambil nunggu baking sodanya itu di oven, aku nimbang-nimbangin bahan untuk adonan mie-ku. Aku pakai all-purpose flour, aku tambahin juga air anget, dan aku campurin juga baking sodanya di situ. Oke, Belinda dan Haris, 40 menit, dimulai. Waktu udah mulai, aku udah mutusin aku mau bikin siomay kayak gimana. Jadi aku langsung ambil bahan-bahan yang aku butuhin. Hei, ada adonanku di sini ya, hati-hati. Aku ke pantry, aku langsung ambil ayam, udang, tepung, telur, karena aku harus bikin kulitnya sendiri. Yang pertama kali aku lakuin, langsung lari ke pantry, aku ngambil beberapa bahan yang aku butuhkan. Untuk bikin soto mie Bogor ini aku betul-betul raba doang karena aku jujur gak tahu rasanya itu gimana. Dan ternyata bikin soto mie Bogor ini aku harus bikin mie-nya from scratch. Jujur, untuk bikin mie kuning itu gak gampang, tapi aku bakal cheating pakai caraku. Nick, gimana? Soto mie Bogor kan? Yes, Chef. It's supposed to be a very simple dish. I never try, so... What? I never try in my life. Kamu nggak pernah beli pinggir jalan soto mie Bogor gitu, nggak pernah? Gak pernah. Astaga. Di Batam kayaknya nggak ada. Aku jujur belum pernah bikin soto mie Bogor dan belum pernah makan. Jadi ya coba-coba aja lah. Loh, kamu SD, SMP, SMA itu di Indonesia kan? Di Indonesia? Di mana? Di Batam. Di Batam nggak ada soto mie? Ah, nggak yakin saya. Serius? Masa sih? Atau aku yang nggak cari aja?
Di Batam, aku belum pernah jumpa soto mie Bogor, atau aku mainnya kurang jauh. Nah, sekarang kamu udah dapat kan kurang lebih brothnya. Udah kamu pelajari dari tasting. Yes. Ya, kali ini kira-kira sih, kayaknya lebih banyak di selerinya. Oke, so you have a risol, dia harus ada risolnya. Yes, chef. Nah, risol itu bebas ya. Biasanya agak kosongan, ada isinya, ada apa. So do it your take on it. Yep. Yang Thank you, penting ciri khas daripada soto mie ini kan dia ada risolnya. Yep. Ada daging, mie-nya 2 macam, kol. Yes. Yang tipis dari kol itu harus ada. Yep. Sesimpel itu. Yep. Oke. Some places mereka tambahin kikil dan lain sebagainya. So it's up to you. Oke, thank you, Chef. Thank you, Chef Juna, untuk semua sarannya. Aku kayaknya bakal lebih lega deh. Pertama-tama aku langsung aja Ben Mary butter dan juga coklat. Langsung aku bikin juga adonan untuk bikin tepungnya. Aku bikin pakai epi flour dan juga pakai telur dan gula. Setelah itu udah agak soft peak, baru aku campurin dengan butter yang gitu banyak dengan coklat. Ya, panci lupa kan? Tiga 30 menit bikin ayam, ini waktu yang lama sih buat aku. Mau aku bikin sebagus apapun, kayaknya aku nggak bakal kepanggil ya ke depan. Karena buat aku cuma ayam. Yang lain-lain kayak temanku misalkan kayak Nick terus bikin kuahnya, mie-nya. Terus kayak Diva harus bikin mie sama kuahnya. Ini kayak buat aku waktu segitu kayak, wah ngapain sih? Udah paling ayam, tinggal potong, marinate, goreng, udah selesai. Nonton doang. Oke, Diva, Ya, Chef. kenapa mie ayam jamur? Chef Juna, soalnya aku tahu gimana cara buat bakmi ayam jamur yang enak, jadi aku pilih ini. Kamu tahu cara membuat mie ayam jamur? Yes, Chef. Ini aku lagi ngulitin ayamnya biar nanti bisa jadi oil. So I'm gonna Chicken render oil. it, yes. Yes. Memang dia perlu itu ya di bawahnya itu kan? Yes, Chef. Oke, terus ini buat apa? Ini I wanna make the broth. So this is kuahnya. Yes. Kamu apa? Chicken stock pakai mirepoix. Mirepoix, yes. And a lot of celery. Kali ini aku bakalan buat bakmi ayam jamur dengan aku buat minyak from scratch. Aku pakai minyak dari kulit ayamnya juga dan nanti aku bakalan ngesaute jamur dan ayam menjadi satu. Jadi satu? No, dipisah masaknya. Enak ya kamu punya asisten? Thank you, Chef. Thank you, Chef, for helping me buat stoknya aku. Jadi jamur sama ayamnya dimasak bareng? No, dipisah. Dipisah? Yes. Tapi untuk sausnya sama. Sama banget? Yes. Nggak mau dibedain dikit tapi mirip? Oh, I can do that. Iya. Jadi ada complexity ya? Yes, Chef. Alright, Thank there you. go. Yang pertama kali aku buat itu kulit dari siomaynya karena butuh waktu untuk di resting. Jadi aku campurin tepung terigu, sedikit tepung tapioka dan air anget, terus aku ulenin sampai dia halus, terus aku resting. Aku pernah buat siomay, tapi nggak pernah yang buat bener-bener dari scratch sekulitnya juga. Jadi aku mau bikin siomay ayam udang dan aku nanti sausnya mau pakai saus asam manis pedes. Jadi challenge-nya kali ini tuh dibuat kulit siomaynya. Joe, silakan. Waktu kalian tinggal 30 menit. Oke, Chef. Yes, Chef. Tiga 30 menit aku dimulai, aku langsung ke pantry, ambil ayam, ambil bumbu marinade, dan gak lupa aku ambil bahan-bahan untuk gochujang saus. Waktu sisa 30 menit, aku langsung siapin filling buat siomaynya. Jadi aku ada marut wortel buat isiannya. Sisa waktu 30 menit, aku langsung ngebuat tarshellnya. Aku nggak mau kehabisan waktu banyak karena aku belum nge-bake si pie-nya tersebut. Ya, pecah-pecah gini, Di. Ya, ketipisan itu, ketipisan. Apa? Ketipisan. Jangan tipis-tipis. Diva bilang itu terlalu tipis. Karena aku nggak punya waktu banyak, ya udah aku masukin aja. Sorry ya, Diva. Kayaknya kulitnya ini jadinya kayak gini. Tapi I will try my best, semoga ini berhasil ya. Muah.
Karena keisengan aku sendiri, aku pengen ngecohin waktu orang, jadi aku kesel. Aku malah dapat chicken pie. Chicken pie versi aku ini chicken pie geprek. Adonannya aku geprek-geprek, semoga ini bisa berhasil. Karena aku lagi kesel. Aku siapkan minyak dan aku standby-in biar temperaturnya benar-benar bagus dan selama nunggu minyak panas, aku persiapkan yang lainnya. Karena aku cuma dapat fried chicken only, jadi aku akan memfokuskan bumbu marinade yang benar-benar strong dan sedikit spicy seperti ayam goreng di toko sebelah. Untuk isian siomaynya, aku ada pakai ayam, udang, daun bawang, wortel, sama putih telur. Terus aku langsung campur semuanya, aku aduk-aduk, aku nggak lupa juga aku kasih seasoning. Aku juga kasih sedikit vinegar ke isian siomaynya supaya isiannya tuh nggak amis. Setelah isiannya udah siap, aku langsung giling kulit siomaynya sampai dia tuh bener-bener tipis dan aku bentuk. Aku mulai untuk memproses ayamnya, jadi ayam itu aku masukin ke tepung, aku angkat, aku masukin ke air, aku angkat lagi dan aku masukin ke tepung lagi dan aku sambil aduk-aduk pelan-pelan agar mendapat sedikit tekstur-tekstur di luarnya yang seperti keriting-keriting seperti itu. Sisa waktunya tinggal 15 menit. 15 menit terakhir ternyata aku didatangi sama Chef Renata. Halo Chef. Fried chicken. Iya Chef. Di braining dulu. Yes. Single coating, double coating. Double coating Chef. Agar teksturnya lebih keluar dan benar-benar ada keriting-keriting di bagian luarnya. Oke, di tepungnya ada apa aja? Saya kasih salt, pepper, sama garlic powder. That's it? Iya. Tapi kalau tapi tepungnya saya mix, ada sedikit tambahkan maizena. Oke. Dari soft flour, terus untuk marinade itu agak lumayan, ada saya pakai LNP, saya pakai garlic Oh, powder, jadi onion kamu powder. lebih fokus di marinasi Iya, ayamnya, betul. instead of tepungnya? Iya, itu Chef. Biasanya gitu? Karena tepungnya saya cuma nyari crispy-nya aja, sama lebih kayak berkembang gitu. Terus pakai minyak apa nih? Just cooking oil ya? Cooking oil, tapi saya lagi mau cari lagi shortening. Ada shortening mungkin? Yes, saya mau tambahin. Cakep. Oke, thank you Chef. Hai guys, waktu kalian tinggal 5 menit. Yes, 5 menit terakhir aku baru ngerebus mie aku. Aku mau kematangannya itu masih al dente. Jadi aku ngerebusnya itu bener-bener sebentar aja. Kira-kira cuma 30 detik. Langsung aku angkat dan aku cuci dengan es batu. Aduh, saya pengen makan mie ayam sih sebenarnya. Ya chef, buat nanti makan chef. Saya Panggil ya, Chef. udah cukup lama ngidam mie ayam yang enak gitu loh. Panggil ya chef. Wow, spicy. Saya ke Diva, dia buat mie ayam jamur. Seems like memang dia mengincar ya mie ayam jamur katanya, karena dia tahu cara membuatnya. Oke. Well, berapa kali udah makan mie buatannya Diva, enak. Oke. Mungkin untuk base noodle-nya dia confident. Kalau Nick tadi aneh, dia jadi Soto mie belum Bogor. pernah makan soto mie. Belum pernah makan, dan dia juga nggak tahu Di isinya Batam apa. tidak ada. Bumbu dasarnya dia nggak tahu berarti ya? Ya buat Nick ini benar-benar duplicate dish dari contoh aja. Oke. Dia cuma Dan bisa juga apa yang dia tebak-tebak rasain. bumbu dasarnya dan lain-lain. Saya lihat Belinda sih dia kelihatannya very confident. Aduh. Pede banget. Iyalah. Tadi dia lihat bikin kulitnya juga from scratch dan bagus. Tipisnya bagus. Bagus lah kalau gitu ya. Bagus, bagus. Kalau Belinda nggak bisa bikin siomay, saya nggak tahu lagi dia. Bagaimana itu hidupnya dia. Oke. Interesting, saya pengen tahu dia bikinnya pakai apa kulitnya. Dan semuanya udah jadi, siomaynya udah mateng, sausnya udah jadi aku mau mulai plating. Platinganku kali ini akan super simple karena yang tadi contohnya juga simple. Cuman aku akan tambahkan sedikit sentuhan coklat ganas dengan pistachio crumbs. Dan juga aku akan kasih red currant sorbet di sampingnya. Jadi agak sedikit manis lah. Waktu kalian tinggal 30 detik. Yes, chef. Yes, chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.